Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Beni Agustina SPDI dengan nomor induk mahasiswa 222110727. Nomor daftar ujian 2023112772. Guru Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri Tanjung Sari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Hari ini, Jumat 13 Januari 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2023 dengan mengambil tema pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah di masyarakat. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan menjadi lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa hadir untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada baginda alam, yaitu Nabi Muhammad. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Bapak meminta salah satu dari kalian untuk memimpin doa pada hari ini. Siap memimpin doa? Ya. Oke. Silakan dipimpin doa. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, sebelum dilanjutkan ke tahap selanjutnya, kita berdiri sejenak. Kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Ya, silakan tadi berdiri. Oke, berdiri yang sudah ya. Jadi ketika menyanyikan lagu kebangsaan, berdiri yang sudah. Oke, lagunya Satu Nusa Satu Bangsa. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, silakan duduk kembali. Oke, Bapak absen terlebih dahulu. Adi Subroto, suaranya yang keras ya, biar Bapak bisa langsung fokus ke orang yang menjawab. Ya.
Cinta. Hadir, Pak. Oke. Dava. Hadir. Devo. Hadir. Dio. Ya. Dita. Hadir. Elsa. Farid. Hadir. Ika. Saya, Pak. Ica. Hadir. Intan. Hadir. Hoirul Rizal. Ria Putri. Apa, Pak? Alfa ya. Ya, Pak. Muhammad Hoirul. Hadir. Putu Devita. Pak. Cina bagi sakit ya. Ya. Ratna Agustin. Ya, Pak. Reni Oktaviani. Hadir. Rizka Citra. Hadir, Pak. Isma Dawia. Hadir. Rian Rahmadi. Yuliani. Hadir. Oke. Kita doakan yang hari ini dalam kondisi sakit dan tidak mengikuti pembelajaran, semoga diberikan kesembuhan dan kembali lagi belajar sama kita. Amin. Dan bagi yang tidak ada keterangan, semoga dalam kondisi yang baik-baik saja ya. Ya, Pak. Oke. Biasa ya, sebelum mulai pembelajaran kita akan menyiapkan fisik dan psikis supaya fokus belajar kita meningkat. Ya, Pak. Ya. Oke. Seperti apa? Seperti ini ya. Untuk supaya belajar kita fokus. Ketika nanti semuanya berdiri, kita harus mempunyai yel-yel. Yel-yelnya adalah ketika Bapak tanya, mana matamu? Kalian jawab, ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata-mata. Ha. Gitu ya. Ya. Tapi yang cepat. Ya, Pak. Oke, semuanya berdiri. Sudah siap? Kita coba terlebih dahulu kekompakannya. Ya, Pak. Mana matamu? Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata-mata. Oke. Mana matamu? Ini Mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata-mata. Oke, satu kali lagi ya, udah mulai semangat. Mana matamu? Mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata-mata. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Masih ingat nggak pembelajaran kita sebelumnya? Pakaian, Pak. Tentang berpakaian ya, berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Ya. Ada nggak sih hubungannya dengan materi kita sekarang, yaitu tentang khutbah, tabligh, dan dakwah? Nah. Ada? Ada yang tahu hubungannya apa kira-kira? Apa hubungannya? Hubungan isi dari dakwah itu bisa berhubungan dengan cara berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Oke ya, betul sekali. Kasih tepuk tangan dulu. Hubungannya bisa saja isi dari khutbah, tabligh, dan dakwah itu isinya tentang cara berpakaian, karena cara berpakaian juga diatur oleh Islam. Jadi jika tidak disampaikan maka nanti akan jadi salah kaprah. Ya, untuk auratnya sudah menutup tapi tidak sesuai syariat Islam. Ya, sekarang Bapak mau tanya lagi. Cara berpakaian kemarin. Ya, kalau contohnya di zaman sekarang di media sosial banyak ya, Ya. yang orang pakai jilbab. Nah, jadi orang pakai jilbab itu sebenarnya ada aturannya nggak? Ada Aturannya seperti apa? bajunya berbeda. Bajunya nggak boleh berkodi, rambutnya nggak boleh kelihatan. Oke. Sekarang gambaran tentang khutbah, tabligh, dan dakwah itu punya manfaat yang besar. Jadi manfaat yang pertama adalah kita
kita tuh ternyata tahu, kita tuh sering berdakwah. Yang selama ini kita fanatik dengan kata dakwah itu harus ustaz, harus kiai, ya kan? Harus ada di majelis taklim, di masjid, gitu kan? Ternyata enggak. Mengingatkan teman untuk tidak bolos sekolah itu termasuk dakwah. Ya. Jadi sampai sekecil itu juga termasuk dakwah. Ya. Ya Pak. Oke. Jadi tujuan pembelajaran, ya, perlu Bapak sampaikan, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah melalui tampilan PPT, ya, peserta didik dapat menelaah ketentuan syariat Islam tentang pelaksanaan khutbah, tabligh dan dakwah dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan small group discussion, peserta didik menyimpulkan hikmah dan manfaat khutbah, tabligh dan dakwah dengan benar. Dan yang terakhir, melalui kegiatan group small discussion, peserta didik dapat mempraktekkan, ya, nanti kalian mempraktekkan khutbah itu seperti apa, tabligh, dakwah, ya, dengan baik dan benar. Kenapa harus baik dan benar? Bukan cuma baik, karena yang namanya khutbah ada rukun, ada syaratnya. Jadi harus benar, bukan cuma baik. Oke, materi kita yaitu hikmah dan manfaat khutbah, tabligh dan dakwah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, materinya itu nanti Bapak akan bagikan kelompok. Ini Bapak udah bentuk kelompoknya sesuai dengan tempat duduk. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5 dan 6. Ada kelompok 6, kelompok kecil yang terdiri dari 4. Ada juga yang yang 3 orang, ya. Nanti mengikuti aja. Ya, semuanya Bapak harapkan bisa aktif. Ya, semuanya berperan, tidak ada yang bengong, melamun gitu ya. Karena orang melamun takut kesurupan. Apalagi udah ada yang mulai ketawa sendiri tanpa ada yang lucu. Kalau ketawanya ada yang lucu, boleh malah. Kalau ada yang lucu nggak ketawa, malah dipertanyakan. Ya. Berarti lagi galau. Merasa kesepian di tempat yang ramai. Ada yang gitu? Ini kayaknya ngelamun gini. Ya, rasa kesepian nggak di tempat yang ramai? Nggak boleh kayak gini. Turun tangan. Nah, lemas ya. Oke, jadi harus semangat. Harus fokus kalau belajar tuh. Kalau udah gini, itu tidur. Kayak orang dengerin khutbah. Kalau sudah bengong gitu kan lama-lama jatuh malah. Iya kan? Apalagi kalau sampai lembut ke dinding atau ke tiang, ya. Sedangkan kalau sampai nempel ke dinding punggungnya, itu batal wudhunya. Ya, orang sholat mati, ketiduran, nempel di dinding atau di tiang, itu batal wudhunya. Ya, tapi kalau duduk baru kayak gini jatuh gitu kan, enggak akan batal wudhu. Tapi kalau dia sambil ngelendot ke temennya atau ke tempat yang ada sandarannya, maka batal wudhu, jangan wudhu lagi. Ya. 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 Oke, jadi kalau posisinya masih tegak lalu mau tidur, ini duduk, tidak akan batal wudhu, ya. Ya Pak. Ini khusus bagi laki-laki yang sholat Jumat. Karena sholat yang lain jarang yang ketiduran. Oke, Bapak akan tampilkan PPT-nya, PowerPoint-nya untuk materi pembelajaran kita hari ini. Silakan disimak, ya, diamati, kemudian dibaca, serta ditulis hal-hal yang menurut kalian penting. Kemudian nanti akan Bapak jelaskan lagi hal PPT-nya ditampilkan. Oke, terlihat dengan jelas? Ketentuan syariat Islam tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Silakan diperhatikan ya. Ini tujuan pembelajaran yang Bapak bacakan barusan. Kemudian manfaatnya adalah meningkatkan kemajuan ilmu, pengetahuan, keterampilan, serta memberantas kebodohan agar umat dapat memperoleh kehidupan yang bahagia dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Model pembelajarannya kita akan menggunakan problem based learning, yaitu pembelajaran
pembelajaran berbasis masalah. Langkah-langkahnya ya ini orientasi, organisasikan dan seterusnya. Ini materinya tentang khutbah. Khutbah itu ada syaratnya, memenuhi ajaran Islam, jadi harus sesuai dengan ajaran Islam, mengetahui syarat rukun dan sunnahnya, ya. Dapat membaca hamdalah. Bisa baca hamdalah? Coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang paling pendek. Yang paling panjang, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu dan seterusnya. Kalau kalian menurut paling ada yang gitu. Ada yang innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Nah, itu dimulai dari itu. Kemudian syahadat. Harus bisa baca syahadat atau mengucapkan syahadat. Kemudian sholawat. Bisa ucap sholawat? Coba. Karena banyak sholawat, banyak berkah dan banyak pahala. Yuk kita baca sholawat. Sholawat yang paling pendek seperti apa? 1, 2, 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udah, itu paling pendek. Panjangin lagi. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Lebih panjang lagi ada dan seterusnya. Itu minimal itu ya. Dikatakan dengan sholawat Nabi. Baca Al-Quran. Bisa baca Al-Quran kalian? Kemudian baca hadis juga harus bisa. Tapi dengan tadi itu ketentuannya dengan baik dan benar. Baca Quran yang baik, yang bagus gitu. Tapi nggak benar. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kedengarannya ada yang dengar bagus kayak gitu kan. Kayak kori benar gitu kan. Tapi ternyata bacanya, matnya, tajwidnya salah. Ya. Yang ini sakit atau bagaimana? Nah, sakit? Enggak, kalau nggak sakit, perhatikan ya. Kalau sakit sampaikan. Kita punya UKS, dia bisa istirahat di UKS. Selanjutnya adalah orang yang sudah balik, ya. Bisa baca yang terakhir? Di ya, jadi khotib itu harus orang yang dipandang terhormat, dihormati, dan disegani. Oke, itu PPT yang Bapak sudah buat, ya. Kemudian jika ada yang tidak kalian pahami, ya. Jika ada tayangan PPT yang tidak kalian pahami tadi, boleh ditanyakan nanti. Supaya tidak lupa, dicatat pertanyaannya. Ya, dicatat di buku kalian, nanti ditanyakan di sesi pertanyaan. Ya. Nah, selanjutnya adalah kita akan bentuk kelompok. Ya, seperti di awal Bapak sudah persiapkan supaya waktu kita tidak terbuang banyak. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Ya, pesannya tadi itu ikuti diskusi ini dengan baik. Nggak ada yang ngobrol ya dengan kelompok lain. Fokus dengan kelompoknya sendiri dan cari informasinya barengan. Ada yang tugas catat, ada yang tugas cari informasi. Setelah dapat baru didiskusikan masalahnya itu. Ya. Oke, Bapak akan bagikan LKPD kalian sebagai bahan diskusi di pertemuan kita pagi ini. Ini kelompok 1, kelompok 2, kamera lagi kecil, Bapak lagi bagi kelompok 4 ya. Kemudian di kelompok 5, kelompok 6.
Oke, silakan dibaca, didiskusikan. Di situ udah ada petunjuknya ya. Petunjuknya dibaca. Kemudian materinya Bapak sudah bagi. Satu orang hanya satu materi. Karena materi kita ada 3, khutbah, tabligh, dan dakwah. Ya, sudah paham ya? Itu petunjuk, ada kolom tempat pengisiannya. Jadi silakan ikuti LKPD-nya supaya proses diskusinya bisa jadi lancar. Oke, Bapak kasih waktu 30 menit ya untuk mengerjakan diskusi ini. Dimulai dari sekarang. Silakan. Boleh bisa dikeluarkan handphonenya untuk cari informasi tambahan ya, supaya pengetahuan kita jadi tambah banyak. Silakan. Kelompok 1 tentang tadi ya. Kelompok itu tentang bilik yang kedua. Silakan ya, disesuaikan materi yang akan kita diskusikan sesuai dengan panduan yang ada di LKPD masing-masing. Ayo kita ketemu. Jadi masalah-masalah yang ada di situ kita pecahkan ya. Karena permasalahan tentang khutbah, tabligh, dan dakwah di Indonesia itu banyak. Kita cari penyebabnya apa. Masih ngantuk? Jangan biasakan tangannya di dagu ya. Tak boleh ini, apalagi ini udah harusnya cuci muka, cuci kaki, ya, tidur, baru enak kenyang ya. Ada kendala? Sudah? Gimana, sudah semua? Oke, alhamdulillah semua. Oke, masuk sesi selanjutnya yaitu komunikasi atau presentasi. Jadi nanti di antara kelompok kalian ada yang bertugas untuk menyampaikan isi dari hasil diskusi. Ya, setelah selesai menyampaikan diskusi penyampaiannya atau komunikasikan, nanti kelompok lain jika ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan ke kelompok yang sedang menyampaikan hasil diskusinya. Oke. Kelompok mana yang mau presentasi duluan? Yang udah siap 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelompok yang udah siap. Oke. Bapak mungkin minta yang kelompok 1 dulu. Ya. Silakan kelompok 1 dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Citra Amelda. Saya di sini akan menyampaikan kami di sini dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Materi kami yaitu tentang tabligh. Yang pertama adalah masalah tabligh yang ada di Indonesia, yaitu tabligh saat ini sudah tidak efektif karena di era sekarang ini orang-orang sering menggunakan teknologi seperti handphone, televisi, dan lain sebagainya. Saya di sini juga mencatat tentang solusi atau saran. Jadi solusinya harusnya para dai mulai menelaah teknologi agar penyampaian dakwahnya bisa memanfaatkan teknologi yang ada, baik lewat YouTube, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya.
tablik dengan metode klasikal kurang diminati pada masa sekarang, apalagi di kalangan pemuda. Karena para pemuda banyak menghabiskan waktunya bersama gawai. Maka sebagai mubalik pada era 4.0, maka harus menggunakan media yang terbaru seperti YouTube, Instagram, Facebook, dan media sosial yang lainnya. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Jika kurang jelas boleh ditanyakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu. Presentasinya baik sekali, ya. Tapi jika ada yang masih belum jelas, boleh ditanyakan. Nah, siapa kira-kira yang mau bertanya kepada kelompok satu? Oke, mungkin kamu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Subroto. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya. Di desa saya para ustadz itu sudah tua. Apakah kita sudah tua? Sedangkan bermain handphone saja tidak bisa, apalagi bermain media sosial seperti YouTube, Twitter, Facebook, dan lain-lain. Gimana solusinya? Oke, Baik, terima kasih. terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tepuk tangan dulu, pertanyaannya bagus sekali. Ini nomor satu, siapa yang mau menjawab pertanyaan saudara Adi? Saya, Pak. Oke, silakan disampaikan jawabannya. Boleh sambil berdiri. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Adi. Solusinya adalah Ustadz harus memiliki asisten untuk mengelola akun media sosialnya. Oke, jadi harusnya penceramah, dai, mubalik harus sudah punya asisten supaya dia fokus ceramah, asistennya fokus di media sosialnya. Jadi Pak Yai nggak usah lagi edit video kan? Ya. Biar ada asistennya. Nomor nama habis ceramah langsung edit video gitu kan? Ya. Oke, jawabannya sangat baik sekali. Ini tepuk tangan. Silakan. Oke, presentasi selanjutnya kelompok mana? Oke, masih ada 4 ya. Oke ya. Yang siap berarti ada 4. Oke, sekarang ini Rejab ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munurah dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dakwah. Permasalahan dakwah di Indonesia. Dakwah sekarang tidak menggunakan bahasa yang baik. Terkadang ada perbedaan pendapat, selalu mengkaryakan biasanya berupa golongan tertentu. Solusinya harus bisa menggunakan bahasa yang baik dan tidak boleh menggunakan bahasa yang tidak baku seperti kata kotor, nama-nama hewan, bahkan menjelekkan organisasi jamaah lainnya. Dan harus menghargai pendapat satu sama lain. Kesimpulannya, di era sekarang ini kita tidak bisa menelan mentah-mentah yang disampaikan oleh para dai, tetapi harus melalui filtering. Jika terdapat unsur radikal, rasis, dan ujaran kebencian, maka tidak boleh mengikutinya. Intinya ambil yang baik, buang yang buruknya. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang mau bertanya, silakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu. Oke. Ya, udah baik sekali penyampaiannya dan solusinya juga lumayan ya. Jadi supaya apa ya? Dai-dai ceramah kita yang mendengarkan tidak baper. Ya. Mentang-mentang ustaz kita pemahamannya beda, woi. Sesat ini yang ceramah. Tapi kita harus filter dulu. Kita cari dulu informasi tentang kebenarannya. Ada yang mau bertanya ke kelompok apa? Banyak sekali pertanyaan berarti ini ya. Tapi kalau kebanyakan kasihan kelompok 4 ya. Jadi Bapak minta satu saja. Perwakilan pertanyaan-pertanyaan mudah-mudahan mewakili.
Oke, kamu udah siap bertanya? Ya. Oke, silakan. Berdiri, sebutkan nama terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Haris Pratama dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, gimana kalau ada misalnya dai atau Pak Ustadz ceramah lewat kata-kata kotor atau keceplosan itu gimana menurutnya? Oke, itu cukup? Ya, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita buka dulu pertanyaan. Jadi ada mungkin ya ceramah yang keceplosan, ya. Jadi harusnya gimana? Apakah cukup diam atau gimana gitu kan? Atau lanjutkan aja ada ceramah saja gitu. Orang-orang juga gak ada yang komen ini gitu kan? Apa gimana solusi dari kalian? Kalau kalian sebagai penceramah tersebut, apa yang kalian lakukan? Ada yang siap menjawab dari kelompok 4? Ya. Kamu siap jawab ya? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Suroto akan menjawab pertanyaan dari teman saya yaitu Dio dari kelompok 3. Ya, baiklah kalau itu terjadi akan baiknya si penceramah itu melakukan minta maaf dan merevisi ulang kata-kata yang kotor itu menjadi kata-kata yang lebih baik lagi. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya super sekali. Kasih tepuk tangan. Oke. Semua pertanyaan sudah terjawab dengan baik dan presentasi juga sudah berjalan semua, ya. Berarti kalian sudah mulai pahami ya tentang materi kita kali ini, yaitu tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Oke, sekarang saatnya kita menyimpulkan isi dari pembelajaran kita hari ini dan diskusi kita hari ini. Oke, ada yang mau menyimpulkan? Satu orang, sedikit tidak apa-apa, nanti dari kelompok lain juga bisa menyimpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menyimpulkan pembahasan kita kali ini. Ternyata khutbah dan tabligh itu memiliki persamaan, yaitu sama-sama mengajak kepada kebaikan dan menjauhi keburukan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Oke, baik sekali, ya. Sudah baik sekali itu ya yang disampaikan. Emang secara umum sama sekali, nggak ada bedanya. Secara umum ya, karena sama-sama mengajak kebaikan dan menjauhi kepada keburukan. Oke, jadi karena dia menyampaikan persamaan, Bapak akan menyimpulkan perbedaannya. Jadi tetap ada perbedaannya. Perbedaannya kalau khutbah bisa dilaksanakannya hanya pada saat sholat zuhur, sholat lain nggak bisa ada khutbah kan, kecuali ada Idul Fitri, Idul Adha baru. Kemudian juga tabligh harus ada tempatnya, ada mimbarnya. Tapi kalau dakwah di mana aja, bisa di sekolah, di kelas, di kebun, di sawah, di pasar, bisa. Dan jamaahnya nggak perlu banyak, walaupun cuma 1, 2, 3 orang juga termasuk dakwah. Oke, masuk ke yang terakhir, ke mana tuh? Ya, silakan kalian catat resume hasil kegiatan kita kali ini di kertas selembar, dari kertas catatan kalian. Untuk nanti Bapak akan lihat hasil resume kalian masing-masing. Dan untuk KKPD-nya bisa dikumpulkan kembali karena nanti akan Bapak nilai ya. Siapa nih yang paling bagus hasil diskusinya. Dan dalam proses diskusinya kalian juga mungkin tadi ngelihat mana nih kelompok yang paling aktif, yang paling bagus penyampaiannya dan isinya. Ya.
prinsip tentang dakwah. Ya, nanti kalian buat dakwah yang akan minggu depan kita praktekkan. Masing-masing siswa maju ke depan bawa dakwahnya. Ya, teks dakwah lah gitu. Dengan ekspresinya Assalamualaikum warahmatullahi gitu kan? Wabarakatuh. Kan biasanya kalau dai-dai kecil, dai-dai apa di audisi gitu biasa seperti itu. Ya nggak apa-apa. Ya, itu PR-nya, catatannya di kertas folio ya, biar bapak menilainya lebih enak. Kemudian materi selanjutnya selain tentang praktek khutbah, tabligh dan dakwah, kita juga akan ada undangan harian. Ya, jadi persiapkan materinya supaya besok kalian tidak kesulitan untuk menjawab soal. Oke, bapak akan memeriksa itu kerjaan kalian hari ini dan bapak akan sampaikan siapa yang akan menjadi kelompok terbaik. Dan bapak juga udah ada penilaian pada saat kalian presentasi. Ya, oke, bapak akan menyebutkan kelompok terbaik dan peserta terbaik. Ada dua kategori sekarang. Biasanya kelompok terbaik, tapi ini ada personal terbaik. Ya, oke. Untuk kelompok terbaik kali ini jatuh kepada kelompok 1. Kasih tepuk tangan. Kelompok lain, ya jangan patah semangat, besok harus semangat lagi. Ya, kelompok-kelompok yang terbaik akan dapat nilai lebih ya. Oke. Ini dalam Piala Dunia biasanya dapat sepatu emas nih dalam masing-masing klub. Ini siapa satu orang ini kira-kira? Ada yang tahu? Oke, ada yang merasa, oh saya nih harusnya nih, saya nih, oh saya ini paling benci. Tadi nih. Oke. Orangnya adalah yaitu nomor urut absen pertama Adi Subroto. Masih tepuk tangan. Ya, lain kali yang lain juga jangan ragu ya, harus aktif ya, supaya dapat apresiasi dan sudah jelas bapak akan catat nama-nama itu untuk penilaian tambahan di penilaian semester nanti. Pembelajaran kita sudah berakhir, waktu yang menunjukkan pukul 10.15, waktunya kalian istirahat ya. Jadi silakan kita tutup dulu bersama-sama dengan membaca doa. Ngantuk? Sudah siap ngantuk atau mau makan? Kita mau istirahat nih. Bisa bikin doa hari ini? Bikin doa bisa? Bisa, harus bisa. Jangan nggak bisa. Nggak ada. Kamus tidak bisa. Kamus yang seperti itu nggak sanggup dibuang. Ya. Ganti saya bisa, saya sanggup, saya berani. Jangan saya malu, saya berani, gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti itu harus sudah mulai dibuang dari kamu sekalian. Oke, silakan dipimpin doa